Sekarang kita lanjutkan pembahasan untuk soal nomor 7. Jadi dari soal nomor 7 ini, soalnya mengatakan jika balok B turun dengan percepatan A, maka tegangan tali pada balok B adalah titik-titik. Nah, untuk mencari tegangan tali pada dasarnya kita harus tahu percepatan gerak bendanya. Hanya karena pada soal ini percepatan sudah ditentukan sebesar A, maka kita tinggal tentukan arahnya. Katanya balok B turun ke bawah dengan percepatan A. Nah, untuk benda yang seperti ini kita harus tentukan dulu gaya beratnya. Gaya berat arahnya ke bawah. Karena berat B berarti WB itu sama dengan massa B dikali dengan gravitasi. Oke, kita bisa lihat dari gambar ini, tegangan tali arahnya ke atas. Gaya berat B arahnya ke bawah dan percepatan ke bawah, berarti yang menang adalah antara T dengan WB, yang menang adalah WB. Berarti untuk mencari tegangan tali bisa kita gunakan rumus ini. W dari B dikurang tegangan tali itu sama dengan massa B dikali percepatannya. Atau dengan dalam bentuk lain, tegangan tali sama dengan WB dikurang M kali A. Dengan WB itu adalah MB dikali G kurang MB dikali A. Nah, dalam bentuk lain persamaan ini kalau disederhanakan difaktorkan, MB-nya difaktorkan sehingga menjadi T sama dengan MB kali G kurang A. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 8. Jadi pada soal nomor 8 ini ditanyakan berapa kelajuan maksimum yang diperbolehkan untuk melewati tikungan. Oke, untuk soal seperti ini pada dasarnya ada beberapa jenis tikungan. Salah satunya adalah yang ada di soal ini, yaitu jenis tikungan yang datar dan kasar. Oke, untuk jenis tikungan yang seperti ini, cara yang paling cepat untuk menentukan berapa kecepatan maksimumnya adalah V sama dengan akar koefisien gesek dikali G dikali jari-jari dari kelengkungannya itu. Nah, dari soal ini kita dapat melihat bahwa koefisien gesek dari jalan adalah 0,4. Nilai G adalah 10, nilai R adalah 40 meter. Kalau digabungkan jadinya akar dari 160. Akar dari 160 bentuk sederhananya adalah 4 akar 10. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Jadi soal nomor 9 ini mempertanyakan tentang momen gaya total yang bekerja terhadap titik P. Artinya pada soal ini yang menjadi poros adalah titik P. Nah, oleh karena itu yang ditanya adalah momen gaya total, berarti yang pertama harus kita tahu adalah berapa jarak gaya A atau titik A ke titik P, jarak dari titik C ke titik P, dan jarak dari titik B ke titik P. Karena itu yang kita butuhkan untuk menjawab soal ini. Nah, dari perbandingan bisa kita lihat bahwa panjang keseluruhan dari batang ini adalah AB. Sementara kita bisa lihat perbandingan AP banding AB adalah 1:4. Berarti untuk mencari panjang AP kita tinggal kalikan 1/4 dikali 1,2 yang merupakan panjang keseluruhan dari AB. 1/4 kali 1/2 itu hasilnya adalah 0,3. Kemudian untuk jarak dari P sampai C, kita lihat perbandingan di sini antara AP dan AC itu adalah 1:2. Artinya apa? Antara AP dengan PC itu nilainya sama. Berarti kalau AP 0,3, PC juga 0,3. Kemudian satu lagi yang belum didapat adalah dari jarak dari C sampai B. Kita lihat dari perbandingan AC banding AB itu adalah 2:4. Atau disederhanakan 1:2. Sehingga bisa kita tarik simpulan adalah jarak AC itu sama dengan jarak dari CB. Sehingga CB itu adalah 0,6. Oke.
Sebelum kita mulai mencari momen gaya total, terlebih dahulu saya ingatkan untuk momen gaya total atau torsi atau momen gaya saja. Torsi itu adalah gaya dikali jarak R. R itu jarak dari gaya sampai di poros. Sekali lagi, R itu jarak dari gaya sampai di poros. Dan dikali sin dari sudutnya. Nah, ada pengecualian di sini. Jika sin dari sudutnya itu 90 atau tidak tertulis di gambar, maka bisa diabaikan karena sin 90 adalah 1. Kemudian selanjutnya kita harus tentukan dulu arah dari momen gaya karena torsi adalah salah satu besaran vektor yang memperhitungkan arah. Caranya seperti ini. Jadi kita harus tentukan dulu P itu adalah porosnya. Ini sesuai dengan apa yang dijelaskan di soal. Jadi caranya tinggal tarik garis lengkung dari ujung gaya ke porosnya. Misalkan kemana arah torsi dari gaya A? Tinggal tarik garis seperti ini. Jadi dari ujung gaya ke poros. Kalau diteruskan, ini putarannya adalah searah jarum jam. Berarti nilai torsinya nanti positif. Begitu juga untuk torsi dari gaya B. Jadi tarik dari gayanya sampai di porosnya di titik P. Nah, kalau kita teruskan putarannya, ini juga nanti arahnya searah dengan jarum jam. Berarti torsi dari gaya B adalah bernilai positif. Dan terakhir torsi dari C itu dari gaya ke porosnya juga. Nah, kalau ini kita teruskan, arahnya akan searah dengan arah jarum jam sehingga dia bernilai negatif. Jadi sekali lagi, torsi dari gaya A positif, torsi dari gaya B positif, dan torsi dari gaya C adalah negatif. Nah, sekarang kita tinggal menggabungkan torsi dari ketiga gaya ini. Itulah momen gaya totalnya. Jadi torsi total itu adalah torsi dari A. Ini kan rumusnya F kali R kali sin. Nah, F dari A adalah 20. Kemudian R-nya jarak dari A sampai titik P. Berarti 0,3. Berarti torsi dari A adalah 20 dikali 0,3. Sama dengan 6. Karena nilainya positif berarti kita tinggal tulis 6. Selanjutnya, torsi dari gaya B atau torsi B. Itu kita tinggal lihat nilai FB itu adalah 10. Sedangkan jarak dari B sampai di titik P kita bisa lihat itu jaraknya adalah 0,6 tambah 0,3 itu 0,9. Berarti torsi dari gaya B adalah 10 dikali dengan 0,9. Dan nilainya adalah 9 dan positif. Dan yang terakhir adalah torsi dari gaya C. Oke, torsi dari gaya C berarti nilai FC itu adalah 20. Dikali dengan jaraknya dari C ke P itu adalah 0,3. 20 kali 0,3 adalah 6. Nah, tetapi FC memiliki sudut 30 derajat. Berarti dikali lagi dengan sin dari 30 derajat. Saya ulangi, berarti 20 dikali 0,3 kali sin 30 yang sama dengan 1/2. Berarti nilai torsi dari gaya C adalah 3 dan arahnya negatif. Berarti kurang 3. Kalau digabung, maka jawabannya adalah 12 Newton meter. Itulah torsi total yang terjadi pada benda AB terhadap poros P. Oke, selanjutnya soal nomor 10. Jadi soal nomor 10 tentang titik berat. Jadi soalnya letak koordinat titik berat benda berbentuk huruf H adalah titik-titik. Pada dasarnya mencari titik berat itu tergantung jenis bendanya. Jika bendanya homogen, artinya dia seimbang kiri kanan atas bawah, maka mencari titik beratnya itu sangat mudah, yaitu tinggal mencari titik tengahnya saja. Ketika bendanya tidak homogen atau tidak seimbang kiri kanan atas bawahnya, maka ada cara tertentu. Nah, berdasarkan soal nomor 10 ini kita bisa lihat huruf H ini antara kiri dan kanan seimbang, atas dan bawah juga seimbang. Oleh karena itu, kita tinggal mencari titik tengahnya saja. Yang pertama, titik berat di koordinat sumbu X. Kita bisa lihat berapa panjang X keseluruhan. 2 tambah 4 tambah 2 sama dengan 8. Nah, 8 pertengahannya adalah angka 4.
4. Berarti koordinat di sumbu X itu adalah 4. Kemudian untuk koordinat di sumbu Y-nya, kita tinggal lihat berapa panjang keseluruhan di sumbu Y. Ini adalah angka 6. 6 pertengahannya adalah angka 3. Berarti koordinat sumbu Y-nya itu adalah 3. Sehingga kalau digabung, koordinat titik berat huruf H ini adalah 4,3.